saya juga sering menangani kasus-kasus paravinoma penis atau orang yang suka suntik-suntik untuk memperbesar alat kelaminnya. Halo, nama saya Gampo Alam Irdam. Saya biasa dipanggil Gampo. Saya spesialis urologi dan saya sudah menjadi konsultan di bidang trauma dan rekonstruksi urologi. Saya praktek selain di Eka Hospital Cibubur, juga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok. Dibilang jarang, memang masih jarang sih ya. Jadi dari sekitar 400 atau 500 orang urolog di Indonesia ini yang masih menjadi konsultan di bidang trauma dan rekonstruksi urologi kurang lebih 15-16 orang ya, jadi masih sangat jarang sekali dan itu masih belum menyebar di seluruh Indonesia, masih banyaknya di Pulau Jawa tentunya. Jadi apa sih trauma dan rekonstruksi urologi itu? Mungkin kalau trauma jelas ya, karena kecelakaan, ada trauma kecelakaan yang terkena ginjalnya, atau kandung kemih, atau mohon maaf alat kelamin gitu ya. Nah jadi kami berfokus terhadap penanganan trauma di daerah-daerah tersebut. Kalau rekonstruksi itu adalah intinya memperbaiki struktur dan fungsi yang rusak dari organ-organ baik itu saluran kemih maupun saluran reproduksi pada pria. Sebenarnya kita tidak cuma rekonstruksi penis ya, kita rekonstruksi seluruh saluran kemih dan juga sampai ke saluran reproduksi termasuk penis gitu. Tapi memang sehari-harinya memang paling banyak kasus yang kami tangani itu di daerah alat kelamin pria gitu. Jadi rekonstruksi penis itu sebenarnya kelainan penis itu bermacam-macam ya. Ada yang sudah dibawa dari lahir, ada yang didapatkan ketika sudah dewasa gitu ya. Misalnya kelainan hipospadia, ujung penisnya, lubang penis itu tidak di ujung gitu ya, dia letaknya lebih ke arah bawah gitu. Nah, atau misalnya sesuatu yang didapat seperti penyempitan dari saluran uretra gitu. Itu misalnya karena kecelakaan atau karena proses infeksi sehingga saluran uretranya menyempit. Nah, jadi kami mengerjakan tindakan untuk yang tadinya sempit kita lebarkan gitu ya. Kalau tadinya yang ada kelainan di bentuk penisnya, kita membuat bentuk penisnya itu menjadi seoptimal dan senormal mungkin. Macam-macam sekali ya, jadi ada misalnya di saluran kemih bagian atas ya, ada penyempitan di ureter. Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Misalnya ada penyempitan ureter karena proses infeksi, atau misalnya karena proses riwayat operasi sebelumnya gitu ya, atau ada riwayat trauma misalnya. Nah, penyempitan itu bisa kita operasi sehingga menjadi normal kembali gitu ya, dengan berbagai macam cara. Ada juga misalnya pada wanita ada kelainan fistel, mungkin kalau pernah dengar gitu ya, fistel seperti fistel vesikovagina yang menghubungkan antara kandung kemih dengan vagina, atau fistel uretrovagina yang menghubungkan ureter dengan vagina. Itu seharusnya tidak ada gitu ya. Itu kita bisa membuat agar saluran tersebut menjadi hilang dan fistel itu biasa datang dengan keluhan rembes sehingga pasiennya bisa keluhan rembesnya hilang dan bisa berkemih seperti sedia kala. Paling banyak itu saya menangani kasus-kasus penyempitan uretra. Ya, jadi ada misalnya riwayat trauma uretra karena kecelakaan gitu ya, atau pernah infeksi sebelumnya terus uretranya menyempit. Nah, itu saya paling sering operasi membuat salurannya menjadi lebar kembali, baik itu dipotong, disambung, ataupun mengambil bagian tubuh lain untuk seperti ditempel agar saluran tersebut menjadi saluran yang normal kembali ukurannya, kalibernya. Selain penyempitan uretra, saya juga sering menangani kasus-kasus, kalau pernah dengar kali ya, paravinoma penis atau orang yang suka suntik-suntik untuk memperbesar alat kelaminnya. Nah, itu kan ada suatu praktek yang non-medis gitu ya, yang dikerjakan sangat banyak sekali di Indonesia ini oleh dukun-dukun lah, atau oleh tenaga-tenaga non-medis lainnya. Nah, itu membuat kerusakan di penisnya menjadi tidak normal. Nah, itu saya sering operasi untuk memperbaiki agar penisnya menjadi normal kembali bentuknya.
itu semua tergantung ke apa kelainan awalnya ya. Kalau misalnya tadinya kena penyempitan, setelah operasi dia menjadi lancar lagi gitu kencingnya. Jadi itu kan menjadi membawa perubahan yang sangat drastis buat pasiennya. Tadinya sulit kencing kok, nah sekarang jadi lancar gitu. Nah kalau misalnya kayak yang seperti yang saya sebut tadi, yang riwayat suntik-suntik di alat kelamin, yang tadinya penisnya bentuknya abnormal, ada infeksi dan sebagainya, menjadi normal kembali seperti penis senormal penis yang awal gitu. Nah misalnya tadinya juga misalnya dengan keluhan rembes, nah keluhan rembes atau besernya menjadi hilang gitu. Jadi itu semua tergantung dengan kelainan awalnya seperti apa. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin agak sulit karena operasi kan beda-beda gitu ya, tergantung jenis operasi yang kita kerjakan. Kalau operasinya bersifat kompleks ya mungkin butuh waktu agak lama ya untuk penyembuhannya, bisa dirawat 3-5 hari, bahkan kadang-kadang kita membutuhkan pemasangan kateter sampai dengan 1 bulan gitu ya. Itu semua tergantung dari jenis operasinya. Tapi kalau operasinya simple ya seperti operasi biasa aja, mungkin beberapa hari udah boleh pulang dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Iya, ini penting banget loh pertanyaan ini menurut saya. Jadi kita nggak boleh menganggap kesehatan alat reproduksi ya di sini ya, kalau misalnya ada masalah, sebagai sesuatu yang tabu untuk dikonsultasikan ke dokter ya. Jadi apabila misalnya ada masalah di alat kelaminnya, baik itu bentuknya kok rasanya nggak normal, beda dengan yang lain, atau fungsinya kurang begitu baik gitu ya, fungsi ereksi, fungsi berkemihnya juga nggak begitu bagus, harus sesegera mungkin dibawa ke dokter gitu, karena penanganan yang sesegera mungkin tentunya akan membawa outcome yang lebih bagus dibandingkan penanganan yang ditunda-tunda, yang dapat menyebabkan kesulitan operasi apabila ditangguhkan lagi nantinya. Ya menurut saya itu aja sih, sesegera mungkin dibawa berobat, jangan pernah malu untuk mengkonsultasikan masalah tersebut. Kalau misalnya tindakannya cukup simpel, mungkin capek ya.